Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Waliul Ilmi dengan NIM 2021102114. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2 Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan menjawab soal-soal ulangan akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik dalam berbentuk video dengan dosen pengampu yakni Bapak Aep Saifuddin MPDI. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita langsung saja lanjut ke video pembahasannya. Jawaban yang pertama yaitu, sebelum kita membahas apa permasalahan kenakalan pada peserta didik tingkat SD atau MI, apa sih yang dimaksud dengan kenakalan itu? Nah, jadi definisi kenakalan itu adalah perbuatan atau kejahatan pelanggaran yang dilakukan oleh anak yang bersifat melanggar hukum, antisosial, anti-asusila, dan juga menyalahi norma agama. Adapun permasalahan-permasalahan yang dianggap kategori kenakalan pada peserta didik tingkat SD atau MI adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak mengikuti sholat berjamaah. Nah, kegiatan ini sebenarnya adalah salah satu upaya sekolah untuk meningkatkan keagamaan siswa. Tetapi hal ini tidak direspon baik oleh siswa. Dan akhirnya siswa ini sering tidak mengikuti kegiatan tersebut. Dan terkadang siswa yang tidak mengikuti sholat berjamaah malah pergi ke kantin dan bermain di lingkungan sekolah. Sungguh hal ini menjadi permasalahan yang harus segera ditangani sejak usia dini atau tingkat SD dan MI. Yang kedua yaitu cara berpakaian cara berpakaian seragam yang tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah. Dan kenakalan yang ketiga yaitu tidak mengerjakan PR atau pekerjaan rumah. Yang keempat yaitu membuang sampah pada tempatnya. Dan yang kelima yaitu membolos atau lari dari jam pelajaran yang sedang berlangsung. Jadi, ada 3 cara untuk menanggulangi kecanduan gadget ini, khususnya kecanduan game online di tingkat SD atau MI ini. Yang pertama yaitu membuat peraturan dari orang tua itu sendiri. Langkah ini bisa dilakukan dengan cara membuat kesepakatan dengan anak berapa lama boleh memainkan gadget tersebut dan kapan waktunya. Dan perjanjian ini harus sering kontrol, dan sebagai orang tua juga harus konsisten dalam menjalankan peraturan tersebut. Dan yang kedua yaitu membatasi akses penggunaan. Tujuan dari pembatasan ini adalah agar anak tidak semakin larut dalam aktivitas dunia maya atau dunia online-nya. Nah, selain itu, cara ini juga berfungsi untuk mencegah efek buruk pornografi yang sering timbul pada gadget. Dan yang ketiga yaitu menyediakan permainan alternatif. Langkah ini bisa menjadi solusi apabila anak terus-menerus kecanduan gadget khususnya game online ini. Nah, sebagai orang tua yang bijak, pilihlah mainan yang edukatif dan tidak membuat anak cepat bosan. Jika anak memilih mainan yang dia sukai, maka akan meminimalisir kecanduan gadget tersebut. Dan jawaban yang nomor 3 yaitu, menurut saya, cara menyelesaikan perbedaan minat dan bakat peserta didik yaitu dengan membuat kelompok belajar. Yang mana konsepnya itu seperti kelompok pramuka atau seperti pramuka. Nah, dibuatnya kelompok belajar ini minimal bisa menumbuhkan kembali motivasinya untuk tetap belajar. Yang mana kelompok tersebut dibagi menjadi 2. Yaitu kelompok bakat peserta didik dan kelompok heterogen. Nah, kelompok ini juga lengkap dengan tingkatan kelasnya.
Dan di dalam kelompok-kelompok tersebut diatur kembali kestrukturannya, seperti diberi kartu kendali, dibentuk koordinator penanggung jawab, dan teknis pelaksanaan kegiatan belajar. Sedangkan posisi guru di sini yaitu hanya menemani dan mengawasi masing-masing kelompok tersebut berdiskusi. Dan saran dari saya, apabila ada peserta didik yang mau melanjutkan sekolah, ada baiknya mencari informasi terkait sekolah yang akan dipilih. Dengan itu, minat dan bakat peserta didik tersebut dapat tersalurkan dengan baik. Dan jawaban nomor 4 yaitu ada beberapa cara untuk menyelesaikan kasus bullying pada peserta didik tingkat SD atau MI, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan cara mendidik diri sendiri tentang bullying dan kekerasan antar sebaya dengan membaca dan berbagi konten informasi. Kedua yaitu menciptakan suasana yang hangat, hubungan yang saling mendukung, iklim yang positif, dan pelibatan siswa-siswi di ruang kelas. Yang ketiga yaitu berikan dorongan kepada anak-anak yang lebih rentan terhadap bullying untuk tetap berinteraksi secara lebih aktif. Yang keempat yaitu libatkan siswa untuk bermain peran atau role play mengenai situasi bullying dan cara mengatasi masalah ini. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, berikan bantuan dan pelindungan yang memadai kepada siswa yang dibully. Dan jawaban yang terakhir yaitu nomor 5. Jadi ada 12 materi yang sudah dibahas dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Adapun materinya yaitu yang pertama yaitu psikologi perkembangan. Nah, di dalam psikologi perkembangan ini membahas cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan dan perubahan aspek kejiwaan manusia sejak dilahirkan sampai dengan meninggal. Yang kedua yaitu konsep-konsep perkembangan. Konsep-konsep perkembangan ini merupakan satu proses dalam kehidupan manusia yang berlangsung secara terus-menerus sejak masa konsepsi sampai akhir hayat. Yang ketiga yaitu faktor-faktor perkembangan ini sendiri. Itu ada 7 faktor. Yang pertama yaitu faktor keturunan, yang kedua yaitu jenis kelamin, yang ketiga yaitu hormon, yang keempat yaitu nutrisi, yang kelima yaitu aktivitas fisik, yang kelima yaitu pendidikan, dan yang ketujuh yaitu lingkungan. Yang selanjutnya yaitu perkembangan kepribadian masa anak-anak menuju remaja, kemudian perkembangan sosial anak-anak menuju remaja, dan perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak menuju remaja. Selanjutnya yaitu perkembangan moralitas dan keagamaan anak-anak menuju remaja. Lalu perkembangan kemandirian dan karir anak-anak menuju remaja. Dan yang selanjutnya itu isu dan permasalahan anak-anak menuju remaja. Selanjutnya yaitu permasalahan anak-anak menuju remaja dan pengembangan potensi minat dan bakat. Dan yang selanjutnya yaitu yang terakhir perkembangan fisik dan psikomotorik. Menurut saya, materi ini adalah materi yang nantinya dapat diterapkan di sekolah. Dan menurut saya juga, nantinya materi perkembangan fisik dan psikomotorik ini dapat membantu guru dalam proses belajar mengajar. Karena dengan memahami materi tersebut, seorang guru juga akan memahami karakter peserta didiknya, mulai dari tingkah laku sampai dengan kemampuan belajar yang harus sesuai dengan usianya. Itu adalah materi-materi yang sudah dibahas dari awal sampai akhir pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Mungkin cukup sekian jawaban ulangan akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik dari saya. Saya mohon maaf apabila dalam video ini masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.